Ada, mau foto. Ayo foto Pak. Foto Pak. Makassar. Pagi Pak. Ya foto Pak. Makasih banyak Pak. Jalan-jalan. Iya dari Makassar Pak saya. Ya, mau foto. Pak, jalan-jalan. Rekomendasi video. Info kalau itu ada sampai mau kan apa takut dong kerja di mana? Mana? Sendiri dong. Kerja di mana? Aku aja Pak. Ya. Udah belum Pak? Ayo foto. Ini kasih foto. Dan nanti minta ini aja fotonya. Saya foto. Ayo. Saya BPMPKD. Malah gitu ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama? Beda. Saya ada sekarang ini sudah bisa diperpanjang. Enggak, ini aja, kamu beli baru antara Transjakarta, itu udah ada formulanya nih. Kalau itu di LKPP, kamu kredit aja di bank, mungkin masih bisa dapat sisa 5 juta 1 unit. Mobil saya berarti Bapak akan Iya, nanti kita akan hitung, pokoknya Anda harus ganti mobil baru aja. Nah ya sekarang ini kan belum ada kejelasan Pak. Transjakarta. Saya harus ke Transjakarta. Transjakarta langsung. Karena punya Metro Mini kan banyak perorangan. Iya Pak, betul. Semua kan dulu kan ngotot ke Metro Mini. Iya. Metro Mini 2-3 pengurus berantem, pusing juga. Iya betul. Dia mendingan yang punya ini langsung ke Transjakarta. Oh masing-masing ke Transjakarta. Ketemu dengan siapa? Langsung dirut, bikin surat, bikin tembusan ke saya. Langsung cari aja mbak. Ada catat nomor teleponnya suruh. Catat nomor teleponnya suruh si Budi Karuno hubung. Catat nomor HP-nya aja. Catat nomor HP-nya. Kita Budi Karuno hubungnya. Saya dokter Mangku nih, saya itu 2 kali kembali masalah izin praktek dokter. Iya, aku udah lagi urus. Iya. Dari ini udah protes itu. Nah, iya, jadi Izin praktek dokter di rumah kan? bukan ini kan praktek sosial sudah 10 tahun, hanya ini memperpanjang saja. Lokasinya kan? Bukan izinnya. PTSP ya? Iya. Kasih PTSP agak salah teman. Iya kemarin. PTSP itu ngatur sekali. Iya, jadi dia Dia urusin, bantu urusin kan? iya. Dia mengerti. Kita kasih PTSP, dia kalau nggak kasih cek, tanya sama izin. Enggak, kita itu sosial, praktek sosial makanya dia nggak udah ngerti. 10 tahun. Enggak, maklum aja PTSP ini kan dia juga nggak berani main, Iya, iya. lalu kaku. Iya. Nggak apa-apa, laporannya kami selesaikan. Iya. Jadi suruh Pak Kamil bantu. Itu suruh urusin PTSP-nya. Ya, Sama Pak. Saya dari sama itu. enggak sendiri. Saya mau ngantar undangan ini dari kami suku Manggarai di Flores membuka turnamen olahraga 17 Agustus di lapangan Banteng nanti Pak. Syukur. Masukin aja ya. Oh iya Pak, kami sangat merindukan kehadiran Bapak. Kita lihat waktunya. Ini turun mobil aja udah begini, masuk dalam belum? Ya.
ini sih. Permasalahan perkara gubernur Tanah ya. sudah selesai, sudah menang sampai tingkat kasat Pak. Tapi kami minta tanda tangan sama Pak RT, sama Pak Lurah, kami dipersulit untuk ngurus sporadik selama PM1. Iya, dan kami sudah keluar, kami tidak ditanggapi sambil dia mengeluarkan kata-kata yang kami tidak bisa terima. Kemudian kami ke kecamatan, kami ke sekda juga. Jadi kami buntu, kami nggak bisa buat apa-apa. Wali kota, nomor HP ibu. Oh ya, siapa? Kasih sebat kopi. Siapa? Bukan? Ini hubungin wali kotanya. Siapa? Pusat, kasih nomor ibu. Terus ini kopi, satu kasih kita mau kirim. Terus nomor ibu. Siapa? Siapa? Nomor. Siapa? Ya dulu, ini ada wali kota. Nomor HP ibu semua. Jadi kalau kirim surat ke saya, harus tulis nama dan nomor HP. Karena begitu masuk kita cari ibu pusing. Masa zaman teknologi masih cari alamat. Iya, siapa? Nomor HP. Enggak, ini asli. Ini aslinya Pak, asli kita Foto dari kopi Ibu. ya. Terima kasih. Ya. Oke, Pak bisa foto sebentar Pak. Pak bisa foto sedikit Pak. Oke, terima kasih Pak. Cek aja itu. Manggarai ya langsung. Kita foto sebentar ya Pak. Ya. Supir. Ibu sama. Enggak. Terima kasih. Kalau enggak sama nanti aja. Terima kasih. Tulis nomor HP. Boleh aku minta tolong? Ini ibu masalah apa? Ini Bapak, saya mau mengundang Bapak untuk datang ke Dari biasa nggak bisa bu. iya, terima kasih. Makan dan Bapak katakan sudah memakai bahan. Iya jadi tahu. Pak udah Pak ya? Hajar Pak ya? Udah Pak ya? Masukin dulu ya undangannya. Nanti kita cek. Karena saya banyak safari Ramadan. Keliling kampung. Takutnya nggak pas. Kalau gitu saya mohon nggak tadi lagi Bapak. Enggak, kalau ini Karena kita udah berapa kali masuk ke Pirang. enggak masalahnya saya keliling kampung. Ya, Kita tanyalah kampung kita dong Pak. Bapak kemarin juga nggak ada. udah kampung. dijadwalin. Terima kasih ya. Sama ya. Dharma Suci. Oh iya, itu RP kan. Transat salah satu. RP 2 kemarin Bapak utus kita ke Taman Kota sama Bu Ratna. Kalau mau bangunin yang dua. Kedua, cuma ini dalam kata-katanya mesti nggak pas, punya petunjuk dari Pak Gubernur, katanya Bu Ratna. Kita ada usul ini, kalau nggak benar ya kita lakukan dan Gimana masalah? Jadi kan kita udah utang, sudah sekolah. Tapi Bu Ratna keberatan. Maka kata-katanya gimana? Ya, boleh. Normal aja biasa. Toh kalau Anda udah masuk main lebih ramai kan orang juga terkeluar. Kita kalau eksklusif seperti ini, Bapak harus bayar sewa secara aturan. Dia gunakan kontrak yang sama ya kayak gini. So kalau di pisang itu Bapak harus sewa. Kita di audit kena. Kasarnya gitu kan. Kalau pakai kayak gini kena kita. Kalau mau main kasarnya, Anda pakai preman tuh nggak boleh masuk. Itu masih kita bisa tutup mulut malah. Kalau keluarin kayak gini kena saya. Ntar aja Mas. Kasarnya kalau Bapak diam-diam, lu kalau masuk gua hajar lo ya. Itu kita masih bisa pura-pura loh, nggak ada bukti. Kalau ini udah selesai. Gitu. Nah, ikutin yang lama aja Pak. Kedua ini mengenai domisili Pak. Sebuah jadi Bapak. Kantor sekarang gini, Yang di Pelu itu. saya udah bilang semua udah perpanjang 3 tahun, ini semua ada konsep yang salah di dalam benak orang-orang dulu tentang tata kota. Dulu orang punya pikiran, praktek dokter, sekolah, rumah, usaha. Ini bukan zaman Baheula. Kalau zaman modern sekarang kita justru pengen maksa semua orang tuh di situ supaya lu nggak keluar biar mobilitasnya turun. Tapi undang-undang lama itu nggak mengerti ini. Sama kayak dulu kan, misalkan virtual office boleh nggak? Nggak boleh undang-undang yang lama. Sedang boleh. Anak muda mau taruh kantor di mana boleh. Yang penting alamat rumahnya, bapak emaknya ada jelas. Tanggung jawab di mana? Lu mau bikin hayalan kantor numpang di kantor mana boleh. Cuma email doang boleh. Dulu nggak boleh. Nah, tapi kayak itu masih saya terobos. Tapi kalau ini undang-undang. Saya baru boleh rubah 5 tahun 2019.
Kalau saya rubah sekarang saya pidana. Makanya saya sampai 2017 kita kasih, operasinya kasih dulu. Tapi kan orang keberatan sampai 2017. Karena undang-undang bilang cuma boleh 3 tahun. Nanti baru kita pikirin. Orang marah sama saya, enggak ngomongnya terus. Kok nggak bisa di hotel motor sama saya berantem. Lu mau bawa pidana, gua nggak salah aja mau ditangkapin orang. Saya nggak salah aja mau difitnah orang, apa? Itu aja ya. Terima kasih. Maaf ya, Iya. ganggu Pak Ahok. Ini tanah saya ditutupin nih di depannya nih, sama PT Asa. Dibikin jalan layang. Gimana tuh Pak Ahok? Aduh. Oh, jangan lah ya. Gimana Pak pintunya? Jalan mana ya? Di Walter Mangun Sidiraya. Kita terus. Kemarin saya sudah ketemu sama kepala dinasnya. Dia bilang mau dibeli tanahnya atau mau kita bongkar gitu. Tergantung Pak Ahok. Dicek aja dulu Pak, karena nggak mungkin langsung satu malam jadi kosong. Ya, tapi saya nggak ini tanah kosong Pak Ahok nih. Pintu Ya, masuk pasti aja gini, mobil. pasti dia suruh geser pintuan. Iya. Hah? Pasti geser Tapi pintu. ini kan bagi tiga orang adik kakak Pak Ahok. Soalnya kadang-kadang kolom ini pun nggak bisa digeser sembarangan, kan konstruksi. Pasti nggak bisa geser sembarangan. Konstruksi pasti nggak bisa sembarangan juga. Penentuan terakhir. Nah, Ini udah mepet banget mobilnya nggak bisa masuk Pak Ahok. nggak, mereka pasti nggak. Ini kan tanah kosong kan, Mereka akan ini lagi, mereka akan tidak ulang lagi. Ini tanah kosong ya. nggak tahu bisa geser. Tapi mau bangun, Nggak mau bisa bangun. geser. Nggak bisa geser. Nggak bisa geser. Nah, kita nggak tahu. Dia pasti pikir tanah di depan pasti pasang. Kalau ibu bilang mau bagi kecil-kecil ya nggak bisa kita. Harus numpang jalan masuk. Kalau nggak masa jual tanah gitu. Itu aja mau bikin apa Ya lagi. kamu urus deh. Ya bu. Makasih ya Pak Ahok. Sama? Mana? Apa bisa kita bagi? Dari kasih dapat Pak, masalah bayaran yang ini Pak Rusun dari kasih dapat, cuma masalah iuran bulanannya ada tunggakan. Jadi pengen penyelesaian. Legium Kita Petra, nggak sanggup lagi Pak membayarnya. Waduh, dia. Bapak tinggal sama siapa ya? ibu sini. Oh, suami istri. Anak nggak ada? Nggak ada Pak. Nggak ada anak? Ada, tapi mereka udah tinggal sendiri. Mereka sudah pernah kawin. Nggak bisa bantu anaknya gitu loh. Mereka juga pas-pasan. Ini 47 bulan ya? Iya. Lama sekali. Saya tanya, sebulannya berapa? 300, sampai kenapa nggak dibayar? Nah, kenapa nggak dibayar? 300, sehari 10.000. Waktu itu Udah namanya sendiri kan? Iya udah. belum Pak. Belum. Kita sudah mengajukan, makanya kita nggak keluar kita punya SK. Karena kita belum. Nah, makanya saya mesti cek. Biasanya pasti ada masalah. Ya. Pasti dia tinggal bukan nama dia. Ini neneng ini siapa nih? Yang pemilik sebelumnya. Nah, Jadi itu yang masalah. iya. Berarti yang ini warisannya, Bu? Bukan. Kenapa Kita nggak? kita yang dulunya kita kan menyewa di situ Pak. Dia beli. Setelah tahun kemarin baru dikasih kita, tapi karena ada tunggakan jadi kita nggak bisa balik nama. Enggak, makanya pertanyaan kita. Dulu kan ibu pasti bayar ke dia yang mahal. Iya. Ini warisan ini kan. Bukan. Ini si neneng dapat rumah susun, jual atau sewain. Neneng bayarnya 10.000 sehari. Cuma dia juga nggak bayar. Ibu bayar ke nenengnya mungkin 800 apa sejuta. Dulu suka begitu. 700 Pak. Makanya kan nggak jujur. Masa gini mulu. Kita kan nggak Sebetulnya buat saya itu sederhana sekali. Saya sudah hampir 4 tahun di sini. Saya teriak ngomongin, tolong siapapun yang sewa dari orang lain, tolong lapor ke saya akan putihkan. Tiap hari saya ulang di TV, di sini, di mana saja. Saya putihkan nama Anda, jujur saja. Anda sewanya yang resmi, daripada bayar orang nggak resmi. Karena saya lagi mau tegas ini, mau saya usir-usirin. Kalau enggak, saya mau bangun 100.000 rumah susun. Bikin kaya koruptor. Kepala UPT tanda tangan 1,2,5 juta. Dia sewain 1.000, 2,5 miliar. Saya setengah mati ngusir orang. Tapi kalau nggak dibantu dari masyarakat yang nyewa, ya saya susah. Udah kayak begini aja, udah deh cari saya. Waktu senang nggak mau cari saya. Kalau kayak gini, bingung saya. Sekarang nama-nama orang lain.
ada anak, saya nggak bisa. Kalau veteran sampai nggak mampu pun itu kayak saksi hidup banyak ini. Aku bayarin tiap bulan pakai duit saya. Saya bayarin. Banyak apa ini? Veteran, aku bayarin. Tapi yang penting jujur sama saya. Tapi begitu nggak jujur, Bu, aku nggak mau urus. Aku orangnya gitu. Pendeta pun saya usir, Bu. Kita nih, pendeta menguasai dua, ngeyel macam-macam, saya panggil. Ngotot, mereka bilang ini pendeta loh Pak, tetap usir. Karena saya udah kasih tahu baik-baik loh. Nggak mau kasih tahu saya. Kayak gini kan saya langsung tebak kan, bener. Ibu merasa nyaman, apa susahnya lapor sama kami? Nggak mau. Ini aja masalahnya. Ya kita mohon maaf lah Bapak Ibu kalau kayak gini. Karena kalau satu sistem saya tolong, rusak. Saya bilang sama ibu kandung saya, kalau ibu kandung saya bilang, ibu kandung saya cerita sama teman-temannya, susah jadi mama Ahok itu. Saya bilang kalau mama saya macam-macam pun saya usir. Kok kejam? Saya bilang mama saya yang kejam. Kamu udah tahu saya susah kerja di posisi ini. Kok kamu masih sengaja ngerjain saya sebagai orang tua? Nah itu prinsip saya seperti itu. Ini Bu, ini nggak bisa kita sekian lama. Padahal dulu udah pernah kita bilang balik nama ya. Udah pernah datang, Ibu nggak mau. Kita udah baik hati loh. Sekarang kenapa? Setahun yang lalu. Oktober. Makanya kita udah tempelin foto, semua baru ribut. Ini kamu urus gimana, nggak bisa gitu. Ya, terima kasih. Sarah, atau nanti formulir minta dihampiri saja. Sama buat Satpol PP yang berantem aja, jaga pagi sampai sore gitu, biar tidak berantem aja. Pak, ini aku berita acaranya sudah, ya Pak ya, sudah sampai semua. Cuman saya melihat di sini saya harus bayar balik nama dari DKI. Pas saya penjual harus bayarin balik nama ke DKI ya Pak? Harus bayar ya Pak? Karena saya kita minta. Oh enggak, saya sih nggak apa-apa asal prosedur Pak. Tapi saya tanya berapa nilainya nggak jelas. Saya tanya sama Cari notarisnya. aja notaris sendiri. Saya tanya notarisnya 30.000 Pak. Jangan ke notaris, cari orang lain. Notaris itu maksimal cuma boleh 1% kok. Kalau notaris, kamu cek aja, dia kayaknya mampu kok, itu keluarga mampu. kalau notarisnya 0,8% Pak. Kalau notaris 0,8%, cuma akte kan Pak ya. Tapi untuk ininya tidak jelas yang untuk balik nama yang ininya nih Pak, yang nomor 16. Mintanya 30.000 per meter kali 6.000 kan hampir 180 juta Itu Pak. cek aja 20.000. Ya. Itu ke BPN urusannya. Ya, ini aku yang lebih susah lagi Pak. Dari Bu Ratna, ini tanggalnya 11 April. Saya baru ngurus, masa baru kemarin dikasih Pak? Saya mati-matian harus kerja dari awal Dia jadi. kerjain. Nggak apa-apa Pak ya. Ya ini saya cuma informasi aja. Saya udah tahu nih orang brengsek semua di dalam itu kok. Nah kita lagi mau pikir mau ganti. Ya ini ada data yang baru gitu Pak. Terima kasih banyak ya Pak Ahok ya. Mereka sih bilang masih optimis, nggak usah ngomong KTP lagi dah, pusing atau tanya sama mereka. Ngomong kerjaan aja cepat, naik kerjaan apa cepat. Pak, Udah kita terus tekan, udah pakai elektronik segala macam, ini kita perbaiki. Memang kita mau copot kepala dinas juga, kamu mau ganti siapa? Jadi ya lagi, kalau mau ganti mirip-mirip, kalau ganti cuma kepala dinas, bawahnya nggak diganti semua nggak ada guna. Jadi kalau mau ganti itu cuci kudangnya semua. Langsung dikeluarin, dibuang semua, ya mesti kumpulin orang, karena nggak ketemu. Itu yang masalah seperti itu sekarang. Sistem itu baru ditetapkan hari ini. Udah dari tahun lalu udah mulai. Tapi nggak berjalan berarti. Nggak, tarik ulur aja. Kan mereka gini kan kita perintah dia ke sini, dia sengaja pelan-pelan, marahin lagi ke sini, marahin lagi ke sini. Dia tahu kok. Persoalan di DKI dia tahu, dia ngulur-ngulur supaya rezeki masih bisa nyolong. Ya gitu aja. Nggak ada penindakan kalau udah tahu Pak ada. Oh iya kan, dia mainnya harus. Kayak sekarang misalnya beli tanah, jadi selalu dapat laporan di depan kan. Suratnya dari April tanda tangan kepala dinas. Karena lu nggak mau deal, nggak mau komisi, dia baru kirimnya ke kemarin. Terimanya. Terus dia bilang surat kamu ini kurang. Kalau nggak pakai notaris ini nggak bisa balik nama. Terus mesti balik nama pakai duit dia. Berapa duit? Ya, notaris 30.000 per meter katanya. Jadi orang terus dipaksa bayar pajak dulu. Padahal PBB kan notaris bisa waktu bayar dipotong. Itu kan notaris. Nggak bisa, mesti lewat orang pihak kedua, ketiga. Terus saya kunci, transfer uang mesti ke nama pemiliknya.
Wah bingung beli tanah sekarang. Nggak ada calon. Dia takut pemiliknya nggak mau bagi hasil nanti. Langsung nggak bisa beli. Ini Juni belum bayar tanah. Aneh nggak nih? Ini bulan Juni nih belum bisa bayar tanah. Artinya apa? Ada bukti nggak? Susah. Dia cari alasan surat itu, surat ini. Sama juga kayak ini penataan kota. PTSP kan gampang aja nih orang-orang jujur nih. Nggak ngerti teknis tanya sama mereka. Di sana dimainin terus. Ditanya kurang surat A, kirim lagi kurang B, kurang C. Ya ditanya, ya dia masuk akalin aja gitu. Tapi santun. Dari Januari. Sampai sekarang belum. Makanya kita memang ini. Pokoknya ada komisi, ada permainan kencang. Kalau pakai nama surat kuasa pemilik cepet bayarnya. Begitu masih bayar ke pemilik, lambat. Nah di sini kan ngadu, makanya gue bilang kan jadi gubernur itu cuma ngadu otot aja, otot jantung, otot saraf tuh siapa lebih tahan. Dari pelurnya tahan-tahanan gitu loh. Itu udah punya, kita udah punya lahan-lahan kita. Kan kita mau beli lagi tahun depan tiap itu 200. Nah itu yang masalah mereka ya. Daging sapi impor itu dapat izin impor dari Batu Dharma Jaya, kita coba. Mentan juga ada lisan bilang sama saya, berapapun impor untuk memenuhi kebutuhan dusun dan pemegang KJP, beliau akan izinkan. Tapi kita kan perlu anggarkan, sebabnya subsidi. Kita inginkan hanya 39.000 lah sekilo, itu subsidi. Dan kita jatahin satu anak cuma boleh 1 kilo sebulan. Nah ini kan subsidi. Nah, dia boleh, kita lagi siapkan. Saya nggak tahu, mungkin dalam bulan ini lagi persiapan mereka. Tapi nggak bisa tiap bulan ini, karena uang subsidinya kan baru uji coba. Pak, mengenai RUU Pilkada ini sepertinya kayak peraturannya macam apa? Nggak ada ancam-ancam lah, itu mah biasa-biasa aja. Ya kan? Tetap lanjut independen ya Pak? Iya, jalanin aja, nggak usah ngomong itulah, jalan aja. Kesiapan Pulau Tiap Gebang. hari ngomong itu, melulu ngomong kerja aja lah, bosen aku. Kesiapan Pulau Gebang Pak menghadapi Pulau Gebang oke. Jadi 10 Juni. Nanti juga mau diserahkan kepada Menhub juga nanti serahkan. Jadi 10 Juni siap beroperasi Pak. Pak, APBD kan minta izin Nggak mau, nggak ada. Kita nggak mau. Penumpangnya terlantar jadinya. Terlantar lama-lama kami mau ambil alih kerjaan APTB. Jadi rutenya APTB kami masukin bus baru itu bus saja. Penumpangnya kan pindah ke kita. Kemudian kan saya udah tawarin dia mau ikut kami nggak? Rp 2 per kilometer. Kita kasih Anda turun-turunin nanti ngelunjak. Waktu naikin penumpang depan lampu merah di ujung. Tiap hari begitu APTB. Karena dia ngambil orang berdasarkan sopirnya kan store. Ikut kami kenapa sih nggak mau? Kalau kamu nggak mau ya sudah aku taruh aja bus baru situ. Tinggal penumpang mikir mau yang terlantar di tengah jalan, lontang-lantung atau ikut kami yang turunnya terus 3,5 lagi dari Tangerang, dari Bekasi, Depok. Itu kapan Pak? Target itu kapan busnya? Busnya kan lagi pesen-pesen juga bus. Ini akhir tahun sabar dikit lah. Dulu juga terlantar melulu kok mereka kok. Yang 600 itu udah dipakai semua Pak? Belum, baru keluar karena STNK -nya. Oh. Ya. Makanya mesti cek, itu mesti audit. Dia kirim usah kita audit aja. Kalau semua memang standarnya begitu. Enggak, dia bisa beli di mana saja kok. Mungkin dia mau praktis saja. Makanya buat laporan, jangan asal fitnah juga. Sebenarnya sekarang gini, rumah-rumah kamu ini pakai token. Kamu kalau udah beli isi sendiri, perlu nggak isi tempat dia lain? Nggak perlu. Jadi nggak usah alasan 1-2 orang ngomong gitu. Soal nanti kan mau ini ya Pak, PRJ peresmian. Ya. Rencananya jam berapa? Jam 7 ya jadwalnya. Sampai jam berapa sih Pak itu? Sampai tanggal berapa rencananya? Nggak tahu. Juli ya. Sampai Juli ya? Pak, yang soal jilbab Pak, banyak masyarakat pengen tahu itu sekolahnya di mana aja sih Pak? Yang mana? Untuk yang mahasiswi disuruh pakai jilbab di hari-hari tertentu. Enggak ada, aku bukan mahasiswi. Aku cuma ingatkan kepala sekolah
ngajarin anak-anak itu kalau pakai jilbab jangan begitu naik motor keluar dibuka. Oke. Maksudnya anak-anak bukan yang anak sekolah kan banyak nih anak sekolah nih, misalnya hari Jumat wajib pakai muslim itu loh. Itu kan nggak ada aturan sekolah. Itu aturannya dari mana Pak? Guru aja sama-sama nyuruh supaya gampang. Itu di sekolah mana aja Pak? Hampir seluruh negeri kok. Hampir seluruh. Kamu lihat seluruh negeri hari Jumat kan wajib pakaian muslim. Oke. Maksud saya jangan begitu. Nanti begitu dia naik ke mobil dia copot. Nah kamu mesti ngajarin orang pakai jilbab ini bagian dari agama, bukan seragam sekolah. Karena dipaksa gitu ya Pak ya? Kan dipaksa tanda kutip dong. Kan kamu bilang nih, kalau kamu bilang tiap Jumat sekolah harus pakai jilbab, berarti kan seragam sekolah. Jilbab itu bukan seragam sekolah loh. Ini panggilan hati akhlak agama saya. Kalau saya beragama saya mesti pakai jilbab, itu kan saya. Bukan karena seragam. Kita nggak pernah mengeluarkan seragam sekolah itu pakai jilbab. Nggak ada aturan ya Pak kalau kayak gitu? Nggak ada dong, kan negeri. Jadi kamu sekolah di madrasah. Nah yang saya katakan itu akan lebih mempermalukan Islam. Anaknya begitu keluar sekolah dia. Ya mas sering sih saya ngeliat kayak gitu. Kamu sering lihat gitu kan? Nah makanya saya suka lihat gitu, saya ingetin ke Pak sekolah. Kalau kamu betul-betul pengen lihat orang pakai jilbab ikut kamu ajarin. Guru-guru aja banyak yang nggak berjilbab kok sebetulnya. Tapi begitu ke sekolah aja pakai jilbab. Kan apa nggak kemunafikan? Pak, ya? Pak, satu lagi. Nah, ini masalah pemisahan yang muara angka sebelum lebaran, itu sosialisasinya udah sejauh? Udah deh itu juga dia itu waktu 2013 kita usir. Dapat kerohiman dia pindah lagi ke depan. Oh berarti sebelumnya memang udah dari 2013 sudah tahu kok dia bangun baru. Boleh nggak bangun bangunan di atas laut? Itu dari mana bangunan itu? 2013 waktu kita bikin pasar ikan pindah lagi dia. Ini tanah KPKP. KKP ya Pak ya? Kelautan Perikanan Ketahanan Pangan. Oh oke. Kan 2013 kita mau bangun. Udah usir. Yang datang ke rumah Pak Jokowi demo-demo itu loh. Udah itu buka sendiri, nancap lagi depan laut. Itu berapa? Biar dapat kerohiman, karena tiap kali RAB bikin itu dapat kerohiman 1 juta, 800 ribu bisa 1 juta. Kecil-kecil kandang ayam juga mau dihitung. Dapat duit lagi, pindah lagi laut, nggak bisa. Kalau dari data yang Bapak terima, Nggak sampai berapa ribu, 140 lebih, 500-an begitu kita cek. Yang KTP DKI cuma 50-an. Itu pun banyak yang udah tinggal di sini. Ada RT RW nggak di laut itu, kamu tanya? Itu disewain. Oke, terima kasih ya Pak.